Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 atau kelompok respirasi ingin mempresentasikan hasil kerja kita bersama yang beranggotakan 1. Nur Intan Tri Oktaviani, 2. Trisna Damayati, 3. Syauma Aza Askia Fautiana, yang keempat Adristi Najwa Zaneta, yang kelima Daviana Putri, yang keenam Asyi Syifa Saskia Supriyanto, yang ketujuh Mahdia Suci Rahmadani, dan yang terakhir Fatika Hidanaila. Materi yang pertama akan dibacakan oleh Trisna. Untuk Trisna dipersilakan. Baik, terima kasih. Jadi terdapat dua proses utama dalam pernapasan, yaitu inhalasi dan eksalasi. Proses berbicara terjadi ketika manusia melakukan eksalasi, di mana udara yang keluar membantu menghasilkan suara. Nah, kemudian di slide ini juga menunjukkan hubungan antara berbagai sistem yang berperan dalam produksi suara, yaitu sistem pernapasan, fonasi, artikulasi, pendengaran, dan saraf. Next. Nah, struktur utama dalam sistem pernapasan ada 3, yaitu tulang belakang yang berfungsi menopang tubuh, yang kedua itu tulang rusuk yang berfungsi untuk melindungi paru-paru dan organ dalam lainnya, dan yang terakhir itu ada tulang bahu yang membantu dalam pergerakan dan penyangga tubuh. Baik, materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh Mahdia. Untuk Mahdia dipersilakan. Baik, selanjutnya ada framework of respiratory system. Yang pertama ada vertebral spinal column, yang kedua ada rib cage, yang ketiga ada pectoral girdle. Oke, next. Vertebral column atau tulang belakang memiliki 4 fungsi utama. Yang pertama itu ada perlindungan. Perlindungan itu dapat membungkus sumsum tulang belakang. Yang kedua, penopang. Kalau penopang itu dapat membantu membawa beban tubuh dan juga menjaga postur dari tubuh. Yang ketiga ada sumbu. Sumbu itu dapat membentuk poros tengah dari tubuh. Yang keempat, gerakan. Gerakan itu memiliki peran untuk dapat membentuk postur dan gerakan tubuh. Next. Vertebral column terdiri dari 5 bagian. Yang pertama ada cervical atau tulang leher, itu dari cervical 1 sampai cervical 7. Yang kedua itu ada thoracic atau tulang punggung, dari thoracic 1 sampai thoracic 12. Yang ketiga ada lumbar atau tulang pinggang, dari lumbar 1 sampai lumbar 5. Yang keempat ada sacral atau tulang kelangkang, dari sacral 1 sampai sacral 5. Yang kelima ada coccygia atau tulang ekor, dari coccygia 1 sampai coccygia 4. Materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh Asy Syifa. Untuk Asy Syifa dipersilakan. Baik, ini adalah bagian untuk rib cage atau rongga dada. Nah, rongga dada ini maksudnya adalah paru-paru kan terlindungi oleh 12 tulang rusuk yang membentuk sebuah ruangan atau disebut rib cage. Nah, ahli anatomi menyebut masing-masing tulang rusuk ini dengan nomor atau huruf R untuk menunjukkan tulang rusuk, misal seperti R1, R2, dan seterusnya. Untuk gambar yang bagian kanan, itu ada gambar dari bagian dari tulang rusuknya. Penanda utama dari sebuah rusuk yang khas adalah desaf, leher, dan kepala, dan costal groove. Terakhir, costal angle adalah perubahan mendadak dalam kelengkungan tulang rusuk saat ditekuk kedua arah, menyebabkan tampak bengkok pada poros. Yang kedua adalah sternum. Sternum itu merupakan tulang memanjang yang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada manubrium, corpus, dan proses xiphoid.
penanda manubrium itu meliputi lekukan suprasternal atau jugular dan lekukan clavicula. Suprasternal notch berada di permukaan superior manubrium dan dapat dirasakan dengan menekan tulang pangkal garis tengah leher. Clavicular notch berada di permukaan lateral superior manubrium dan merupakan titik artikulasi tulang dada dengan clavicula. Corpus adalah titik anterior artikulasi untuk sebagian besar tulang rusuk. Dan yang terakhir, xiphoid process. Xiphoid process ini tidak memiliki artikulasi langsung dengan tulang rusuk manapun, karena ini adalah struktur halus yang tidak boleh tertekan selama resusitasi. Baik, kemudian ada diafragma abdominal movement. Nah, gambar bagian kiri itu terdapat sebuah ilustrasi di mana ekspirasi paksa menggunakan otot perut mendorong diafragma lebih tinggi dari biasanya. Sedangkan ilustrasi yang berada di bagian kanan adalah saat melakukan inspirasi, relaksasi otot perut memungkinkan penurunan pasif diafragma yang meniru kontraksi diafragma normal. Dan kemudian ada pectoral girdle. Pectoral ini merupakan tulang rusuk terhubung dengan bagian lain atau yang biasa disebut pectoral girdle. Terdiri dari dua tulang, clavikula dan scapula, dan ada dua clavikula, masing-masing terhubung di bagian tengah dengan manubrium pada clavicular notch. Artikulasi lateral terhubung dengan scapula, tepatnya di acromion yang merupakan ujung paling luar. Karena itu setiap clavikula membentang secara horizontal dari tulang dada hingga ke tulang belikat di bahu, di atas 7 atau 8 tulang rusuk. Scapula tetap berada di posisinya berkat sambungannya dengan clavikula. Selain acromion, setiap scapula memiliki glenoid fossa. Glenoid fossa adalah cekungan di tulang bahu yang menjadi tempat bagi ujung tulang lengan atas untuk bergabung. Baik, yang selanjutnya akan dibacakan oleh Syauma. Untuk Syauma dipersilakan. Baik, selanjutnya adalah respiratory pump. Respiratory pump terdiri dari dua bagian, yaitu chest wall dan organ yang ada di dalamnya. Chest wall ini terdiri dari rib cage, yaitu tulang rusuk yang melindungi organ-organ di dalam dada, kemudian diafragma, otot yang terletak di bawah paru-paru memainkan peran penting dalam proses pernapasan. Lalu abdominal wall, yaitu dinding perut yang berkontribusi dalam pergerakan saat bernafas. Lalu viscera atau organ-organ dalam rongga dada dan perut. Lalu abdomen, yaitu area yang berisi organ-organ pencernaan dan lainnya. Lalu chest muscle, yaitu otot-otot dinding dada yang membantu dalam pergerakan pernafasan. Organ yang berperan sebagai respiratory pump, yaitu thoracic cavity, mediastinum, yaitu jantung, pembuluh darah, esophagus, lalu pleural membran. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Yang selanjutnya ada pulmonary system, yaitu ada trakea. Trakea adalah organ tubuh yang berfungsi sebagai saluran pernafasan yang menghubungkan laring dengan bronkus. Yang kedua ada paru-paru, adalah organ vital dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk mendukung sistem pernafasan dan sistem ekskresi, di mana dalam sistem pernafasan, paru-paru berfungsi untuk menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Oksigen yang dihirup masuk ke aliran darah dan didistribusikan ke seluruh tubuh. Sedangkan untuk sistem ekskresi, paru-paru berperan dalam pembuangan uap air dan karbon dioksida dari tubuh. Yang ketiga ada bronkus,
adalah saluran pernapasan utama yang menghubungkan trakea dengan paru-paru yang memiliki fungsi 1. Mengantarkan udara ke paru-paru, 2. Menukar oksigen dengan karbon dioksida, mengatur jumlah oksigen yang masuk ke tubuh dan karbon dioksida yang keluar dari paru-paru, lalu menyaring partikel asing agar kualitas udara yang masuk ke paru-paru tetap terjaga. Dan yang terakhir ada alveolus, adalah kantung udara kecil yang terdapat di paru-paru dan berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Intan. Untuk Intan dipersilakan. Baik, selanjutnya ada respiratory muscle. Ada 2 tahap, yaitu inhalation dan exhalation. Pertama, inhalation muscle, primary muscle. Ada diafragma. Diafragma adalah otot yang paling berpengaruh dalam proses inhalasi. Diafragma memisahkan rongga perut dan rongga dada, menghasilkan vertical extension dan lateral extension. Gerakannya menambah jumlah volume udara yang bisa masuk ke paru-paru. Yang kedua ada intercostal muscle. Otot intercostalis terdiri dari 2 kelompok, yaitu intercostalis luar dan dalam. Fungsi utama otot ini adalah yang pertama membantu pernafasan, external intercostalis muscle atau otot intercostalis luar berkontraksi saat inspirasi, meningkatkan volume rongga dada dan memungkinkan udara masuk. Sebaliknya dengan otot intercostalis dalam, internal intercostalis muscle berkontraksi saat ekspirasi, membantu mengeluarkan udara dari paru-paru. Yang kedua ada stabilitas dinding toraks. Otot ini memberikan dukungan struktural pada dinding dada dan menjaga kestabilan selama proses bernafas. Next. External intercostalis muscle atau otot intercostalis luar. Otot ini mengisi 11 sela tulang rusuk. Di bawah tulang rusuk itu namanya origo, dan di bagian atas rusuk bawahnya itu insersio. Berperan dalam menarik semua tulang rusuk ke arah rusuk pertama, atau gerakannya ke atas. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Zaneta. Untuk Zaneta dipersilakan. Selanjutnya ada back muscles atau otot punggung. Terdapat 3 otot punggung yang berperan saat proses inhalasi, yaitu levatores costarum, serratus posterior superior, dan levatores dan latissimus dorsi. Yang pertama ada levatores costarum. Ini merupakan otot punggung bagian dalam yang terdiri dari 12 pasang otot kecil yang menghubungkan antara tulang punggung dengan tulang rusuk yang berdekatan. Otot-otot ini membentang di tulang punggung dari tingkat C7 sampai T12, berperan dalam pengangkatan tulang rusuk selama pernapasan. Origonya berasal dari transverse processes T7 hingga T11, insersionya pada tulang rusuk di bawahnya. Yang kedua ada serratus posterior superior. Otot ini tipis dan berbentuk persegi panjang, terletak menyilang dari torakal 1 sampai 5 dan jauh di dalam otot romboid di punggung atas. Berperan dalam mengangkat tulang rusuk T2 hingga T5. Origonya berasal dari spinous processes C7, T1, T2, dan T3. Insersionya pada sudut luar T2 hingga T5. Yang ketiga adalah latissimus dorsi. Otot ini relatif tipis dan menutupi hampir semua otot punggung di batang belakang, kecuali trapezius.
berperan dalam mengangkat tulang rusuk, menghasilkan ekspansi rib cage, sehingga meningkatkan volume udara yang masuk. Ada beberapa titik asal dari latih sinus dorsi. Yang pertama spinous processes T7 sampai T12. Yang kedua iliac crest atau puncak tulang panggul. Yang ketiga thoracolumbar fascia L1 hingga L5. Yang keempat tulang rusuk bagian bawah yaitu rib 9 hingga 12. Dan pada beberapa individu mungkin memiliki tambahan asal dari ujung bawah skapula dan insersionya pada lekukan yang terletak di tulang lengan atas. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Fatika. Untuk Fatika dipersilakan. Baik, jadi saya akan menjelaskan anatomi otot leher. Jadi, pada otot leher terdapat beberapa penyusunnya. Yang pertama yaitu ada otot sternocleidomastoid. Jadi, sternocleidomastoid berasal dari kata sternum, clavicle, dan mastoid. Sternocleidomastoid merupakan salah satu otot terbesar di leher. Berfungsi untuk menggerakkan kepala, meluruskan leher, dan mengendalikan sendi temporomandibular di rahang. Otot ini dimulai tepat di belakang telinga dan memanjang hingga ke tulang selangka. Sternocleidomastoid ini memiliki origo pada proses mastoid tulang temporal, sedangkan insersio terdapat pada kepala tulang dada, yaitu pegangan atas tulang dada, dan kepala klavikula, yaitu permukaan atas klavikula. Lalu yang kedua terdapat otot skalene. Otot ini terdiri dari 3 pasang otot, yaitu anterior scalene, middle scalene, dan posterior. Scalene berfungsi sebagai otot bantu pernapasan dan melakukan fleksi pada leher. Otot ini memiliki origo pada clavicle vertebrae dan insersio pada T1 dan T2. Baik, berikutnya akan dibacakan oleh Trisna. Untuk Trisna dipersilakan. Baik, terima kasih. Otot skalene yang merupakan bagian dari otot pernapasan khususnya saat inhalasi. Origo atau titik awal otot yang berada di tulang selangka dan tulang punggung. Kemudian inserior atau titik akhir otot yang berada di T1 dan T2 tulang belakang bagian atas. Nah, fungsi dari otot sternocleidomastoid dan skalene yaitu bekerja sama untuk menarik kuat saat inhalasi, membantu mengangkat dada dan menyeimbangkan posisi dada dan kepala. Pectoralis major, di mana origonya terletak di humerus atau tulang lengan atas dan inserionya berada di sternum atau tulang dada dan tulang selangka. Kemudian pectoralis minor, di mana origonya terletak di scapula atau tulang belikat dan inserionya pada T2 sampai T5 atau tulang belakang bagian atas. Pectoralis minor terletak di dalam pectoralis major. Yang terakhir itu serratus anterior, di mana origonya terletak di scapula dan inserionya terletak pada T1 sampai T9 atau tulang belakang dari leher hingga punggung atas. Fungsinya juga untuk membantu mengangkat tulang rusuk saat menghirup nafas. Semua otot ini bekerja sama untuk membantu proses inhalasi dan mengangkat tulang rusuk dan memperluas rongga dada. Terima kasih.
ekshalasi muscle atau otot ekshalasi bagian primary muscle itu ada 4. Yang pertama ada external oblique, kedua ada internal oblique, ketiga ada rectus abdominis, yang keempat ada transversus abdominis. Okay, next. Ini bagian abdominal muscle dari ekshalasi. Itu ada external oblique, ada internal oblique, ada rectus abdominis, ada transversus, ada internal oblique, dan ada external oblique. Next. Ini otot dari keseluruhan ekshalasi muscle. Ada pectoralis major muscle, serratus anterior muscle, internal intercostalis muscle, rectus abdominis muscle, quadratus lumborum muscle, transversus abdominis muscle, ada pyramidalis muscle, ada cremaster muscle, ada subclavius muscle, ada pectoralis minor muscle, ada external intercostal muscle, subcostal muscle, ada transversus thoracic muscle, dan terakhir ada internal oblique muscle. Next. Otot bagian transversus abdominis, abdominis itu melintang, terletak di bawah oblique. Ini adalah bagian yang terdalam dari otot perut dan membungkus tulang belakang untuk perlindungan dan stabilitas tubuh. Yang kedua ada internal abdominal oblique. Itu tuh terletak di bawah eksternal, berjalan ke arah yang berlawanan. Salah satu fungsinya itu untuk aksesoris pernapasan. Yang keempat itu ada otot eksternal oblique. Otot eksternal oblique adalah otot perut yang terletak di bagian luar dan memanjang dari tulang rusuk ke tulang panggul. Otot ini adalah otot besar dan pipih di bagian perut yang memiliki fungsi utama untuk memutar batang tubuh. Otot ini terletak di bagian luar perut dan menutupi sisi perut. Yang keempat ada external abdominal oblique. Perut miring eksternal terletak di samping dan di depan perut. Yang kelima ada rectus abdominis. Rectus abdominis ini terletak di bagian perut. Ini adalah bagian perut yang terkenal disebut dengan bagian otot sispex. Fungsinya ini untuk melenturkan tulang belakang, menegakkan dinding perut, dan membantu mengompres perut. Ulang. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Syauma. Untuk Syauma dipersilakan. Baik, exhalation muscle, internal rib cage muscle. Next. Ya, ini adalah gambaran dari intercostal muscle. Nah, yang ini bagian tengah itu adalah internal intercostal muscle. Lanjut. Origo dari internal intercostalis ini berada di batas atas tulang rusuk. Kemudian insersionya berada di batas bawah tulang rusuk di atasnya. Nah, ini juga mengisi ruang atau sekat antar tulang rusuk. Internal intercostalis muscle ini bekerja untuk menarik tulang rusuk ke arah bawah dan ke dalam selama proses ekshalasi. Nah, saat otot ini berkontraksi, tulang rusuk ditarik ke bawah untuk mengurangi volume rongga dada dan mendorong udara keluar dari paru-paru. Baik, selanjutnya akan dibaca oleh Asy Syifa. Untuk Asy Syifa dipersilakan. External rib cage muscle of exhalation. Yang pertama adalah serratus posterior inferior. Otot-otot ini berasal dari proses spinosus dari C7 sampai dan T1 sampai T3. Serat otot ini memanjang ke bawah dan ke samping, kemudian menempel di bagian luar tulang rusuk, kedua hingga kelima.
Letak penyisipan yang lebih ke samping ini memberi otot ini keunggulan mekanis yang lebih besar dibandingkan otot levatores costarum, brevis, dan longis. Otot serratus superior mendapatkan persarafan dari saraf interkostal yang berasal dari saraf tulang belakang T1 sampai T4 atau T5. Lanjut. Yang kedua adalah quadratus lumborum. Quadratus lumborum terletak di aspek dorsal dinding perut. Otot-otot ini berasal dari sepanjang puncak iliaka dan mengipasi ke atas dan ke dalam untuk masuk ke dalam proses transversal vertebra lumbal dan batas inferior dada ke-12. Kontraksi unilateral dari quadratus lumborum akan membantu pergerakan lateral batang tubuh, sedangkan kontraksi bilateral akan mengencangkan dinding perut untuk mendukung kompresi perut. Otot ini dipersarafi oleh saraf toraks terendah T12 dan 4 saraf lumbal pertama. Baik, selanjutnya akan saya bacakan, yaitu ada transversus thoracik, di mana origonya terletak pada sternum atau tulang dada, lalu insersionya berada pada thoracik 2 sampai thoracik 6, lalu transversus thoracik ini berperan untuk menarik tulang rusuk ke bawah. Lalu berikutnya ada subcostalis, di mana origonya terletak pada bagian bawah tulang rusuk dekat dengan tulang belakang, lalu insersionya terletak pada tulang rusuk 2 di bawahnya dengan melewati rusuk di atasnya. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam perkataan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.